Kita yang belum sunat hubungan seksual gitu, kulitnya akan ketarik kok. Ketarik. Ketarik gimana dong? Coba maksudnya ada contoh peragain gitu. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Halo guys. Hai Halo. guys, saya Fandi. Saya Yoman KWP. Aku Heru, asal Aceh. Aku Jimmy. Oke guys, jadi tema kita untuk hari ini adalah perbedaan antara orang yang sudah sunat sama yang belum sunat. Kita masuk di pertanyaan pertama. Sunat pada pria bertujuan untuk menjaga kebersihan pada kelamin. Apakah kalian setuju? Buat teman yang sudah sunat dan nanti mungkin yang belum sunat bisa balas-balasan ya kalian. Oke, yang sudah sunat dulu mungkin Fandi. Ya saya setuju sih buat yang buat kesehatan. Kalau sunat itu buat kesehatan karena menjaga kebersihan kan. Sudah sunat itu. Jadi daging-dagingnya itu kulit-kulitnya dipotong biar kotoran-kotorannya tuh nggak nyangkut gitu di kepalanya gitu. Biar bersih kalau masuk gitu kan. Untuk Yoman sendiri bagaimana? Kalau saya mungkin secara logika dipikir-pikir betul, itu benar. Secara logika sih, karena sepengetahuan saya sunat itu kan mengeluarkan darah kotor ya, kalau tidak salah. Ya, betul. Ada dokter yang pernah bilang itu soalnya. Ya makanya dari itu secara logika untuk pertumbuhan kesehatan itu masuk akal. Di antara kalian yang sudah sunat siapa? Aku udah. Berarti Jimmy belum sunat ya? Belum. Oke Jim. Pertanyaan pertama nih. Sunat pada pria bertujuan untuk menjaga kebersihan pada kelamin. Apakah kalian setuju? Setuju. Setuju ya? Siapa tahu kalian bisa berikan alasannya. Karena kalau menurutku kayak kenapa harus sunat? Jadi kan kalau kita bilang untuk kebersihan ketika kita buang urin atau ketika ejakulasi gitu ya. Untuk sunat itu otomatis bersihinnya kan lebih gampang ya. Karena dia udah nggak ada lagi katup kulitnya itu. Jadi untuk bersihnya juga lebih gampang. Dan kalau ada katupnya itu kan jadi kita untuk bersihnya harus lebih lebih teliti ya daripada yang lebih ekstra. Jadi kalau sunat mungkin lebih bersih. Berarti untuk yang sudah sunat, kalau sunat jadi lebih bersih gitu lah Iya, ya. lebih bersih. Untuk Jimmy sendiri yang belum sunat, Ya, gimana ya? Ya betul tadi, karena kalau sunat itu ya untuk kebersihan, untuk kesehatan. Kalau nggak sunat tuh ya kita harus lebih ekstra lagi untuk setiap buang urin segala macam itu harus setiap buang urin kita harus bersihin. Kalau nggak ya bakal kotor dan akhirnya jadi penyakit gitu. oke ini untuk yang sudah sunat. Kapan kamu disunat itu umur berapa, kelas berapa? Pakai apa tuh? Umur 7 tahun kelas 1 SD itu. Sunatnya mantri sih, mantri. Cewek? Cowok. Tapi yang pegang-peganginnya tuh cewek tuh, suster tuh. Biar berdiri kan. Terus disuntik kram. Sakit nggak sih? Gak sakit. Sakitnya tuh suntiknya tuh. Sakit. Asli. Kelas 2 SMP. Berarti kamu pubertas di kelas 2 SMP itu? 1 SMP. Oh 1 SMP ya gitu. Kelas 1 SMP pubertas, lalu sunatnya kelas Kelas 2 SMP. Tapi ada juga tuh dari temanku malah baru lahir, baru berapa bulan tuh disunat. Oke. Bedanya? Kurang tahu ya bedanya apa ya. Ya mungkin dicampur karena tradisi, dicampur mungkin adat agama Iya, segala macam. bisa jadi sih. Udah bercampur. Soalnya Soalnya kan aku di Aceh juga kan. Jadi daripada nunggu-nunggu anaknya ogah-ogahan pas udah besar karena takut, ya udah pas masih bayi disunat terus. Karena tradisi sunat juga kan ada di cewek juga kan kalau nggak salah. Iya, setauku juga ada gitu. Apakah sunat menurut agamamu diharuskan? Kalau saya sendiri wajib karena dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kita tuh harus sunat. Nabi Fandi nih. Iya, harus sunat wajib. Karena kita mengikuti perintah dari
baginda jadi wajib sunat. Kalau dari muslim kayaknya wajib ya. Wajib. Kalau di agama saya sendiri tidak wajib sih sebenarnya. Tidak wajib. Tergantung orang pribadinya masing-masing, individunya masing-masing. Kalau di agamaku harus wajib hukum. Kalau di agamaku enggak sih, cuma ada tertulis bahwa sunat itu untuk kesehatan. Gitu ya. Baik. Untuk Heru, maaf sebelumnya, Heru berarti Muslim. Ya, muslim. Kita disuruh sunat itu dari agamamu tuh sejak kita umur berapa? Kalau sunat itu sejak akhir balik ya. Balik? Iya, akhir balik itu kayak udah mimpi basah. Nah, itu udah wajib sunat. Ya, pubertas. Dengar-dengar nih, sunat dapat meningkatkan kualitas seks. Emang bener? Kalau dari yang udah sunat dulu ya, Ya. maybe untuk bagian cowoknya maybe lebih sensitif ya, karena udah nggak ada lagi kulitnya atau, nah, dan aku dengar-dengar dari temen-temen cewekku juga katanya lebih enak yang udah sunat daripada belum, karena katanya kalau ada kulitnya masih itu kayak agak sakit terus ketarik-tarik katanya ya, itu testimoni. Coba Jim, dibalas Jim. Ya kebalikannya. Itu kan nggak enak di ceweknya. Kalau untuk kita yang cowok lebih enak karena ketarik-tarik tadi. Oh, Kalau untuk pengaruhnya nggak tahu ya, karena ya belum nyoba juga kan yang udah ya, sunat tuh kayak untuk mana itu. tahan lama Itu enggaknya ya, gitu relatif lah. Iya, menurutku. relatif. Cuma kalau kualitas bisa diuji lah. Kalau itu belum tahu sih, soalnya belum rasa kalau belum sunat tuh gimana seksnya gitu kan. Yang udah rasa yang sunatnya aja enak-enak aja kan. Tapi kayaknya kalau sunat keluarnya lebih cepat, kan lebih sensitif itu. Kan nggak tahu kan Cok. Ya kan? Bukannya tadi si Heru tuh ngomong kalau sudah sunat bakal lebih sensitif. Dan ceweknya sendiri pun ngomong kalau yang belum sunat tuh kayak tarik-tarik dia ya. Nah kalau itu memang betul, cewek-cewek kebanyakan juga bilang gitu. Kalau sunat itu udah sunat tuh lebih enak katanya. Berarti. Gak tahu. Tapi kayaknya semuanya tergantung skill dong. Oh iya. Kan nggak tahu kalau disepong gitu kan kalau belum sunat kulit-kulitnya ikut dong. Enggak, tapi sepengalaman kalau kita yang belum sunat nih ya, kita yang belum sunat hubungan seksual gitu, kulitnya akan ketarik kok. Ketarik. Jadi Gimana dong? Coba maksudnya ada contoh perangkat gitu. jadi kayak Satu bikin tangan. Gimana tuh Cok? Gimana? Gini. Ini kan ada topinya nih kan, ini kan ada topinya nih kan. Kalau dimasukin ini kan nanti gini kulitnya Enggak. kan. Enggak, kulitnya tetap di kayak ada pelis tidurnya. Ini apain ya? Betul. Jadi kulitnya tetap di ke belakang gitu. Tetap ketarik. Nggak nutup gitu. Kan kalau dimasukin kan nanti kulitnya ke belakang maju gitu, ngikut enggak? Tidak. Oh. Oh dia. Sesama. Ada ukuran tuh. Oh, iya. Kalau ukuran kecil dia mungkin bisa nutup. Berarti punya dia kecil dong. Enggak, itu tergantung jepitannya cewek juga. Tergantung goncangan juga. Sunat pada saat masa puber dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi badan. Apakah kamu merasakan? Aku rasain tuh sih. Dulu aku sunat itu kalau nggak salah 2 SMP ya. Jadi aku SMP kelas 1 dengan SD kelas 6 tuh tingginya nggak tinggi-tinggi amat, terus agak berisi ya. Terus pas 2 SMP aku sunat, dari kelas 3 SMP sampai 1 SMA tuh aku ngerasa tambah tinggi terus tambah kecil badanku. Nah untuk Jimmy sendiri, Kayaknya iya, bener. kau percaya nggak sama itu? Kalau untuk segi biologisnya ya mungkin bisa jadi percaya. Cuma kalau dari kenyataannya yang kita jalani, faktanya menurut saya ya sama aja. Tergantung, kalau yang misalnya belum sunat, tergantung dari kebersihannya dia sendiri. Kalau dia nggak bersih, ya otomatis itu penyakit kan, menghambat segala sesuatu gitu yang terjadi di tubuh kita.
Mungkin untuk yang belum sunat, pertumbuhan badan itu mungkin ngaruh dari nutrisi yang dia makan juga berarti gitu ya. Jadi nggak cuma gara-gara harus sunat aja badanmu jadi gede gitu ya. Tergantung dari nutrisi yang kita asup gitu lah tiap hari berarti. Oke. Tergantung susu. Kalau tuh nggak tahu sih, nggak juga kayaknya sih, nggak pengaruh ke pertumbuhan badan. Saya nggak pernah baca sih. Kalau sunat itu bisa bikin orang tambah tinggi tuh nggak pernah baca. Sebelum Fandi kamu sunat, ada edukasi dari dokter nggak? Gak ada, soalnya sunatnya tuh pas umur 7 tahun terus disuruh sunat aja gitu sama orang tua, ngikut aja. Untuk Yoman sendiri, kira-kira Yoman gimana? Percaya nggak dengan hal itu? Kalau kita setelah sunat, pertumbuhan badan kita kan Kayaknya nggak terlalu percaya juga deh kayaknya. Karena pertumbuhan tinggi badan dan segala macam pertumbuhan manusia lah ya. Banyak faktor sih sebenarnya. Yang pertama kan gen mungkin. Yang berikut sumber makanan, minuman segala macam. Kalau cium tiap hari ya sama doang. Iya kan? Oke guys, menurut kalian, apakah sunat adalah salah satu dari tradisi budaya? Kalau saya sendiri, kalau budaya masing-masing kan banyak budaya di Indonesia kan. Budaya Dari sama suku dulu punya ya. budaya masing-masing kan. Budaya yang mana ya? Iya, dari setiap daerah punya budaya masing-masing. Tergantung daerahnya mana gitu kan. Kalau Aceh ya udah pasti harus sunat kan. Kalau Papua ya nggak mungkin kan. Iya. Jadi gitu sih. Tergantung budaya masing-masing. Kalau dari saya. Kalau di budaya saya dari saya punya suku begitu tidak. Jadi Sukunya itu di mana dan lokasinya di mana, coba jelasin. di NTT di Flores Timur. Nama daerahnya? Nama daerahnya Adonara. Adonara, oke, Yap. Adonara. Adonara Timur. Kalau budaya kita dari nenek moyang, leluhur segala macam tidak. Jarang ada yang sunat. Gitu. Ya, dan kalaupun itu di sana sunat, mungkin karena dari pribadi sama teman-teman yang muslim. Kesadaran diri masing-masing gitu Iya. untuk kesehatan. Ya, Tradisi, kurang tahu ya kok tradisi di Indonesia ya, karena Indonesia itu kan kerajaan, terus kalau sunat kan itu dari Islam ya, maksudnya kan Penganut. dari penganut Islam ya. Mungkin untuk tradisi itu bercampur kali ya. Untuk tradisi orisinilnya itu mungkin enggak sih menurutku ya. Jimmy, mungkin pernah dengar beberapa cerita-cerita. Kalau dibilang tradisi ya bener tradisi cuma pastinya nggak tahu dari Indonesia atau yang pastinya itu kan dari Timur Tengah ya, yang aslinya kalau sunat. Soalnya kalau dari tradisi dari sukuku sendiri itu emang tidak ada tradisi sunat gitu. Sukumu itu berarti Medan. Batak, Medan itu kota. Medan ini nama kota adalah. Lupa gue. Oh, berarti untuk di Batak sendiri sunat juga tidak wajib ya? Untuk orang asli suku Batak. Asli tergantung. Soalnya kalau Batak juga kan menganut banyak agama juga gitu. Kalau emang yang Batak yang emang muslim ya mereka sunat gitu. Cuma yang di Batak juga udah, yang di Kristen juga udah banyak yang sunat juga kan untuk kesehatan kan. Cuma kalau untuk tradisi emang tidak ada gitu. Oke. Untuk yang belum sunat, Yoman, kira-kira ada nggak rencana buat sunat di waktu yang akan datang? ada sih soalnya karena penasaran gimana sih rasanya disunat itu sama gimana rasanya berhubungan seksual. Kalau sudah sunat. Kan Kalau- bisa. Kalau belum sunat kan saya sudah rasakan. Kan bisa kupluknya tuh dimundurin gitu kan, ditarik mundur gitu pas udah ngaceng dimundurin gitu kan bisa kan. Sama aja kan? Tapi saya penasaran kalau kulitnya lebih pendek begitu. Bisa man. Kulitnya nanti dipotong terus dijadiin crispy, kulit crispy. Digoreng. Ada yang mau makan? Kalau selama ini rencana nggak ada sih, cuma kebayang-bayang aja. Cuma penasaran aja sih. Cuma kalau rencana nggak ada sih. Pernah nggak diedukasi sama orang tua kalau tentang sunat, misalnya diedukasi tentang sunat itu? Dikasih tahu kalau gini dek, besok sunat lah, gini-gini pernah. Sunat itu jadi gini-gini itu sempat nggak digituin sama orang tua? Enggak sih, karena orang tua juga kan masih menganut
emang suku yang idealis gitu loh. Oke. Karena di idealis, karena di Batak sana juga kan masih nggak ada ajaran tuh itu gitu loh, ngapain gitu loh. Padahal kalau untuk di ajaran agama itu ada sunat gitu loh. Makanya masih agak rancu sih sebenarnya. Mungkin gara-gara yang campur tadi tuh adat dengan tradisi Ya. itu. Tradisi adat agama itu udah bercampur-campur jadi Bercampur-campur. Oke, untuk Yoman, Yep. orang tua pernah nggak edukasi tentang sunat itu? Kalau saya di rumah dari kecil itu hampir nggak pernah sih. Yang setahu saya waktu masih kecil ya, yang setahu saya sunat itu bagi teman-teman yang muslim doang. Oke. Ya, jadi pemahaman sejak kecil gitu. Itu di Flores. Itu di Flores, khususnya tempat saya di Adonara. Oke. Nggak tahu ya teman-teman lain. Tiap tempat, karena tiap tempat itu pasti beda kan? Dan tiap rumah juga pasti beda sih. Orang tua mendidik anaknya pasti beda. Itulah